Halo guys, apa kabar semuanya? Meski kalah dari Irak 2-1, timnas Indonesia mendapat pujian habis-habisan dari pelatih Irak. Pelatih tim Irak U23, Radi Senaisial, memberikan pujian kepada timnas U23 pada perebutan peringkat 3 Piala Asia U23 2024 di Qatar. Senaisial ini mengaku sangat menghormati timnas Indonesia U23 yang dilatih oleh Sintayong saat ini. Mantan bek tim nasional itu mengatakan kalau dia sudah mengamati tim U23 timnas Garuda ini sejak awal pertandingan Piala Asia U2024 dimulai. Kami sudah memantau timnas, katanya, dengan sangat cermat sejak awal turnamen. Mereka sangat bagus, tim yang terus berkembang hingga saat ini dan terhormat di lapangan. Sepak bola Asia Tenggara dikenal dengan transisi yang sangat cepat dan kami harus berhati-hati untuk menghentikannya. Senaisial memuji kemajuan timnas Indonesia yang tidak dapat dipandang sebelah mata hingga saat ini. Seperti apa? Mari kita ikuti cuplikan beritanya seperti berikut. Pernyataan di luar dugaan pelatih Irak Radi Senaisial ngomong begini usai laga melawan timnas Indonesia. Pada panggung Piala Asia U23 2024, pertandingan yang penuh gairah dan ketegangan tidak hanya memberikan momen epik bagi para pemain, tetapi juga menampilkan kekuatan dan kualitas dari berbagai tim nasional yang berpartisipasi. Salah satu momen yang mencuri perhatian adalah pertandingan perebutan tempat ketiga antara timnas Indonesia dan Irak. Di balik lapangan, terdapat sebuah pengakuan mengejutkan dari pelatih Irak, Radi Senaisial, tentang kehebatan permainan timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Sintayong. Dalam wawancara pasca pertandingan, Senaisial dengan jujur menggambarkan permainan timnas Indonesia sebagai sesuatu yang luar biasa. Dia menyatakan bahwa para pemain Irak terus ditekan habis-habisan oleh strategi dan intensitas permainan yang diterapkan oleh timnas Indonesia. Kehadiran Sintayong di pinggir lapangan memberikan semangat baru bagi timnas Indonesia, dan itu terlihat jelas dalam pertandingan tersebut. Pertandingan untuk merebut tempat ketiga dalam Piala Asia U23 2024 menjadi panggung di mana permainan timnas Indonesia di bawah pimpinan Sintayong mengesankan banyak orang. Mereka tidak hanya menampilkan keterampilan individu yang memukau, tetapi juga menunjukkan kekompakan tim yang luar biasa. Setiap pemain Indonesia bermain dengan semangat yang tinggi dan komitmen yang kuat, sehingga membuat tim lawan, termasuk Irak, merasa tertekan. Bagi Irak, pertandingan tersebut menjadi tantangan besar. Meskipun telah mempersiapkan strategi dan taktik mereka dengan matang, tekanan yang diberikan oleh timnas Indonesia di bawah Sintayong terbukti sulit untuk diatasi. Para pemain Irak berjuang keras, tetapi akhirnya harus mengakui keunggulan lawan mereka. Pengakuan Radi Senaisial tentang permainan timnas Indonesia adalah bukti nyata bahwa kehadiran Sintayong telah mengubah dinamika dan citra timnas tersebut di mata dunia sepak bola. Pujian dari seorang pelatih berpengalaman seperti Senaisial menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi bukanlah hal yang kebetulan semata, tetapi hasil dari kerja keras, disiplin, dan visi yang dimiliki oleh Sintayong dan seluruh timnas Indonesia. Meskipun hasil akhirnya mungkin tidak sesuai harapan, penampilan timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 telah menorehkan jejak yang kuat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Radi Senaisial, pelatih Irak, menjadi saksi langsung dari perubahan tersebut. Dalam sebuah wawancara, Senaisial mengakui kehebatan yang kini dimiliki oleh timnas Indonesia yang dipimpin oleh Sintayong. Bahkan, Senaisial mengungkapkan rasa takjubnya atas transformasi yang terjadi, mengakui bahwa sebelumnya dia tidak memperkirakan bahwa timnas tersebut akan berubah sebesar ini di bawah arahan Sintayong. Perjalanan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia bukanlah tanpa tantangan. Ketika dia pertama kali diumumkan sebagai pelatih pada tahun sebelumnya, banyak yang meragukan apakah dia akan mampu mengubah nasib timnas yang selama ini berjuang dalam kompetisi internasional. Namun, dengan pendekatan yang keras dan penuh dedikasi, Sintayong berhasil membawa perubahan yang signifikan.
Salah satu aspek penting dari keberhasilan Shin Tae-yong adalah kemampuannya untuk membawa filosofi permainan yang inovatif dan taktis. Dia tidak hanya fokus pada kemampuan individu para pemain, tetapi juga berhasil membangun sebuah tim yang solid dan disiplin dalam setiap pertandingan. Dengan pola permainan yang lebih terstruktur dan strategi yang cerdas, Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong telah menjadi kekuatan yang harus diwaspadai di kancah sepak bola Asia. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikenal karena pendekatannya yang inklusif terhadap pemain muda. Dia memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda untuk berkembang dan membuktikan diri mereka di level internasional. Hal ini tidak hanya menciptakan regenerasi yang sehat dalam timnas, tetapi juga memberikan harapan baru bagi masa depan sepak bola Indonesia. Dengan pencapaian yang semakin mengesankan, Timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong menjadi sorotan di dunia sepak bola internasional. Bukan hanya sekadar pesaing, tetapi mereka kini menjadi contoh nyata dari bagaimana kegigihan, dedikasi, dan keahlian seorang pelatih dapat mengubah nasib suatu tim sepak bola. Dengan demikian, perubahan hebat yang terjadi di Timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong adalah bukti bahwa mimpi besar dapat terwujud dengan kerja keras dan visi yang jelas. Pernyataan di luar dugaan pelatih Guinea. Jika Indonesia kalah melawan Irak di perebutan tempat ketiga, pelatih Guinea langsung ngomong gini. Pelatih Guinea U23 Kaba Diawara menganggap pertandingan play-off Olimpiade Paris 2024 melawan Irak atau Timnas Indonesia U23 seperti laga ketujuh final NBA. Diawara sukses membawa Guinea menembus perempat final Piala Afrika 2023 di Pantai Gading pada Januari 2024. Federasi Sepak Bola Guinea, FJF, kemudian menunjuk dirinya untuk menggantikan Morlae Cisse pada awal bulan kemarin demi mewujudkan ambisi lolos ke Olimpiade. Ketika ditunjuk menangani Sili U23, Diawara langsung mempelajari gaya permainan sepak bola Asia, termasuk Irak dan Indonesia. Menurutnya, tim asal Asia mempunyai ketahanan fisik yang bagus sepanjang 90 menit. Mereka adalah tim yang mempunyai organisasi permainan sangat baik. Disiplin menjadi inti permainan mereka. Mereka juga mampu bertahan lama. Salah satu ciri khas tim asal Asia adalah mereka tidak pernah mudah menyerah terhadap apapun, tutur Diawara. Untuk melawan tim yang kami hadapi pada 9 Mei dibutuhkan kecepatan dan fisik. Kami harus tetap fokus, karena playoff Olimpiade ini seperti gym ketujuh final NBA. Kami tidak boleh melakukan kesalahan. Kami harus bisa mendominasi dan tidak kebobolan, seperti yang dilakukan Guinea di Piala Afrika 2023. Kami harus efisien dan realistis sejak mendapat peluang pertama. Kami tidak boleh memberikan ruang bagi kesalahan, tetap konsentrasi dan tekun agar terhindar dari hukuman melalui serangan balik atau penalti. Diawara pun akan memasukkan sejumlah pemain dari tim senior yang masih berusia di bawah 23 tahun. Di antara mereka terdapat bek klub Liga 1 Reims, Ibrahim Diakite, gelandang RB Leipzig Ilaix Moriba, dan penyerang sayap yang pernah merumput bersama VfB Stuttgart Momo Cisse. Ketika saya ditunjuk menangani tim nasional senior dan dalam presentasi saya langsung menyatakan kami harus fokus ke pemain muda. Kami harus membentuk fondasi yang kuat untuk 10 tahun ke depan, beber Diawara. Kami lolos ke Piala Afrika 2 kali berturut-turut dan pada edisi terakhir bisa melangkah hingga perempat final. Kami membuat kemajuan. Beberapa pemain yang menjadi bagian tim di Pantai Gading masih memenuhi syarat tampil di Olimpiade. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian nih guys? Meski kalah, Indonesia tetap dipuji bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Indonesia menang melawan Yordania, Australia, dan Korea, jadi mereka tidak berada di posisi saat ini secara kebetulan. Mereka memiliki rencana dan strategi yang matang yang tidak bisa dianggap remeh. Ungkap pelatih dari Irak, Radi Senaisio. Nanti laga timnas Indonesia versus Guinea ini akan dijadwalkan berlangsung 9 Mei 2024 di Stadion Pierre Pibaron. Pelatih Guinea ini sendiri mengatakan Indonesia juga bukan lawan yang mudah. Pergerakannya di Asia Tenggara cukup pesat. Tapi patut diingat pemain timnas U23 Guinea ini juga banyak yang bermain di klub-klub Eropa. Tentunya juga bukan melawan yang mudah.
Apakah Indonesia berhasil untuk merebut tiket Olimpiade di Paris seperti yang diimpikan? Sintayong berjanji akan berusaha keras mengamankan tempat di Olimpiade Paris. Silahkan berkomentar.